Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Warga Sipil. Baik, teman-teman semuanya, kali ini kita akan membacakan sebuah berita yang tentunya bermanfaat buat kita semua, di mana kita akan membahas seputar dunia kerja. Nah, jadi teman-teman semuanya, ada 7 kebiasaan buruk di tempat kerja yang harus dihindari. Kali ini sumber berita kita berasal dari msn.com. Nah, di dunia kerja tentu ada berbagai macam orang yang kita temui, tentu begitu kan ya. Nah, mungkin juga dari berbagai daerah, apalagi di kota besar, biasanya seperti Jakarta, itu orang-orang dari berbagai daerah mencari pekerjaan ke sana dan bertemu di satu kantor dengan watak dan karakter yang berbeda-beda. Nah, di sini ada 7 kebiasaan buruk di tempat kerja yang harus kita hindari. Mana aja itu? Yuk, kita langsung bahas. Yang pertama adalah menunda pekerjaan, sobat semuanya. Nah, ini melansir kata msn.com, melansir dari laman Forbes, kebiasaan ini sangat merugikan. Ya, tentulah ya. Menunda pekerjaan kan itu bukan hanya merugikan diri sendiri, juga merugikan perusahaan tentunya. Menunda pekerjaan tidak hanya mempengaruhi, tetapi juga mempengaruhi diri sendiri atau bunda katanya gitu kan ya. Tetapi juga mempengaruhi rekan kerja karena mereka perlu menunggu kita untuk menyelesaikannya. Nah, jadi kan dalam satu pekerjaan itu kadang gitu kan ya. Kadang itu ada keterkaitan dengan pekerjaan orang lain. Jadi ketika kita menunda pekerjaan tersebut, otomatis pekerjaan orang lain juga akan tertunda. Nah, kebiasaan ini tolong dihindari untuk sobat keluarga sipil semuanya. Yang kedua yaitu adalah komunikasi yang buruk. Oke, nah ini agak berat ya. Saya sendiri juga sebenarnya komunikasinya juga kurang lancar gitu kan ya. Lebih banyak menyendiri karena ya saya lebih produktif ketika sendiri itulah kok jadi curhat gitu ya. Nah, jadi komunikasi ini sangat penting bagi teman-teman, rekan-rekan, sobat warga sipil semuanya, di mana setiap kegiatan untuk mencapai tujuan itu memerlukan yang namanya komunikasi. Nah, jadi komunikasi yang tepat sangat penting di tempat kerja manapun, sehingga rekan kerja dapat terus bekerja sama untuk mencapai tujuan dan menciptakan lingkungan kerja yang kohesif, bermanfaat bagi orang lain. Nah, misalnya ada teman kerja sekantor yang membutuhkan kita misalnya untuk membahas sesuatu hal yang sifatnya urgent. Nah, pada saat itu kita tidak bisa menyampaikan gagasan, ide, atau laporan yang dibutuhkan sehingga tujuan dari diskusi tadi itu tidak tercapai. Nah, itulah teman-teman pentingnya komunikasi dalam dunia kerja. Oke, yang ketiga adalah tidak teratur. Nah, tidak teratur ini bukan berantakan ya. Nah, tapi di dunia kerja ini tidak teratur itu tidak terorganisasi, jadi tidak terstruktur kerjanya itu ngasal gitu ya. Misalnya datang pagi ngabsen ya, terus ngebacot gitu kan ya, pergi ke ruangan teman lain ngerumpi, ngibah gitu kan. Nah, jadi kebiasaan kerja yang buruk lainnya adalah tidak teratur di organisasi dalam menyebabkan tenggat waktu yang terlewatkan. Pekerjaan memakan waktu lebih lama dari yang diharapkan untuk diselesaikan.
Untuk mengatasi hal ini, buat sistem yang sesuai dengan kita sebagai pekerja gitu kan ya. Nah, mungkin perlu memblokir kalender menggunakan lemari arsip atau mengatur file komputer di dalam folder, membersihkan meja yang berantakan dan mengumpulkan apa yang dibutuhkan untuk rapat. Nah, biasanya kalau saya secara pribadi ya, itu di komputer kerja saya itu membuat folder-folder dengan nama-nama yang spesifik. Misalnya ini folder A, folder B, folder C. Nah, itu jadi nanti ketika kita mencari, pimpinan meminta data yang dibutuhkan, jadi kita bisa mencarinya dengan gampang gitu. Nah, kurang lebih seperti itu. Yang keempat adalah datang terlambat. Nah, ini agak sedikit sulit juga ya, sahabat warga sipil, karena kalau untuk kita bekerja di kota besar seperti Jakarta, macet adalah salah satu apa ya, sahabat yang sangat dekat dengan kita gitu kan. Nah, pada jam berangkat dan jam pulang itu macet adalah sahabat yang sangat dekat dengan kita. Jadi untuk datang terlambat kayaknya masih bisa ditoleransi lah ya. Ya semoga aja pimpinannya mengerti gitu karena keadaan di lapangan gitu kan ya. Nah, mungkin sebagian orang datang terlambat karena mengalami kemacetan. Ya, saat dalam perjalanan ke kantor melupakan jadwal rapat dan telat bangun. Nah, kalau telat bangun ini saya tidak setuju. Tapi kalau kemacetan, nah itu masih bisa ditoleransi. Nah, kelima yaitu tidak menerima kritik. Ini gimana ya? Jadi untuk membangun sebuah gagasan itu kita perlu kritikan atau masukan dari orang lain. Belum tentu ya apa yang kita canangkan atau yang kita rancang, kita apa ya? Kita eh, apa namanya? Kita rencanakan dengan baik gitu. Tapi itu belum tentu sesuai dengan tujuan dari visi misi perusahaan. Nah, jadi baiknya kita terbuka dengan kritikan-kritikan dari rekan kerja, dari pimpinan, dari pihak manapun yang ketika itu memberikan kritikan yang sifatnya adalah membangun gitu kan ya. Nah, kemudian yang keenam adalah terlalu banyak istirahat. Nah, ini parah nih. Nah, ini ya. Jadi ini sering terjadi juga di dunia kerja. Mungkin jam istirahat yang sesungguh-sungguhnya dari kantor itu adalah pada saat isoma gitu kan ya, jam istirahat siang, makan, sholat makan gitu kan ya. Nah, tapi setelah istirahat, sholat, makan, itu kan perut kenyang kan ya. Nah, itu tuh biasanya yang bisa menjadi salah satu penyebab eh, kebablasan istirahatnya bisa nyampe jam 2 siang. Nah, gitu. Karena ngantuk gitu mungkin pas habis makan atau habis sholat ketiduran di musola. Udah jam 2. Nah, itu ya, teman-teman, jangan dibiasakan hal seperti itu. Kita harus disiplin agar pimpinan suka dan senang dengan kita. Yang ketujuh, yang terakhir adalah memiliki sikap yang sangat buruk, yang buruk gitu ya. Berbagai macam sikap ya, kita nggak bisa juga menjudge seseorang itu bersifat buruk gitu kan ya. Nah, bisa jadi itu ya setiap orang berbeda-beda ya. Pertimbangkan manfaat tetap profesional di tempat kerja, harus profesional itu harus. Nah, tidak peduli beberapa frustasi situasi yang kita hadapi. Nah, jadi
tepatnya gini ya, mungkin kita harus memisahkan antara masalah pribadi dengan masalah kerja. Nah, ini kebanyakan orang ini mencampur adukannya. Misalnya dia lagi berantem nih di rumah dengan anak, istri, atau siapa lah gitu kan ya. Terus ke bawah gitu kan ke kantor ketika ditegur sama temannya, malah ngegas gitu. Nah, itu nggak baik ya. Jadi, pisahkan antara kerja dengan eh, pekerjaan dengan masalah pribadi. Manfaat ini termasuk hubungan kerja yang positif dengan rekan kerja, peningkatan motivasi dan produktivitas yang lebih banyak, memuaskan kerja untuk beberapa mah. Sikap buruk biasanya berasal dari stres atau rasa tidak bahagia dan peran kita saat ini ya kebanyakan dari stres sih sebenarnya ya, pikiran. Nah, menurut teman-teman gimana? Kalau saya pribadi ya kebanyakan itu adalah dari pikiran ya, stres, banyak pekerjaan, tekanan. Nah, tapi ya gimana kita harus pandai-pandai mengatur, mengelola stres itu sendiri. Menurut teman-teman gimana? Silakan ketik di kolom komentar. Oke, sudah kita tutup. Terima kasih.